Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh merupakan sukacita bagi saya, kita semua dapat kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan ini, kita seringkali diarahkan untuk mendengar dan mengejar hal-hal yang terlihat jelas manfaatnya secara fisik ataupun materi. Namun, firman Tuhan memiliki perspektif yang berbeda, mengajarkan kita tentang nilai sejati yang melampaui batasan duniawi. Hari ini kita akan menggali lebih dalam sebuah ayat yang begitu penting, yang mengingatkan kita tentang prioritas hidup yang benar, yaitu dari 1 Timotius 4 ayat 8. Mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon pimpinan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita dibukakan untuk menerima dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan suara-Mu. Jamalah hati setiap kami yang mendengarkan, agar firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Demi kemuliaan nama-Mu, amin. Kita membaca kembali ayat kita hari ini, yaitu 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dalam konteks ini, surat kepada Timotius, Rasul Paulus sedang menasihati Timotius tentang ajaran-ajaran palsu dan pentingnya mempraktekkan disiplin rohani atau kesalehan sebagai kebenaran yang sejati. Ia membandingkan dua jenis latihan atau disiplin, yaitu latihan jasmani, seperti olahraga atau mungkin disiplin fisik lain yang bermanfaat sesaat, dan latihan kesalehan, yaitu disiplin rohani, ketaatan kepada Tuhan, dan hidup benar. Paulus menegaskan bahwa meskipun latihan jasmani ada gunanya, walaupun itu terbatas, latihan kesalehan memiliki manfaat yang jauh melampaui itu. Kita hidup di zaman yang sangat menekankan pentingnya hal-hal jasmani dan materi. Kita didorong untuk mengejar kesuksesan karir, mengumpulkan kekayaan, menjaga penampilan fisik, mengejar hobi, dan mencari hiburan duniawi. Kita khawatir tentang masa depan finansial, kesehatan fisik, pendidikan anak-anak, atau stabilitas pekerjaan. Semua ini tidak salah sepenuhnya. Latihan jasmani memang ada gunanya, dan mengelola hidup adalah bagian dari tanggung jawab kita. Namun, seringkali kita menghabiskan sebagian besar waktu, energi, dan sumber daya kita untuk hal-hal yang terbatas gunanya ini. Sementara itu, kita mengabaikan untuk hal-hal yang berguna dalam segala hal, yaitu kesalehan. Kita mungkin punya jadwal ketat untuk olahraga, pekerjaan, atau hiburan, tetapi jadwal rohani kita kosong dan tidak teratur. Mengapa kesalehan begitu berguna dalam segala hal? Karena itu baik untuk hidup ini maupun yang akan datang. Firman Tuhan menguatkan janji ini dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini adalah peneguhan langsung terhadap 1 Timotius 4 ayat 8, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah esensi dari kesalehan, yaitu memprioritaskan Tuhan, kehendaknya, dan cara hidup yang benar menurut firman-Nya. Janjinya jelas, jika kita melakukan hal itu, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu merujuk pada kebutuhan hidup sehari-hari yang sebelumnya dibicarakan Yesus, yaitu berupa makanan, minuman, pakaian. Ini janji Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kita di hidup ini. Selain itu, mencari dahulu kerajaan Allah tentu saja juga mengandung janji kehidupan kekal, hidup yang akan datang. Ayat ini menunjukkan karakter Tuhan yang setia, peduli, dan berkuasa untuk memenuhi janjinya.
baik itu untuk kebutuhan jasmani kita di dunia maupun keselamatan kekal kita. Fokus pada kesalehan tidak berarti kita akan miskin atau sengsara di dunia, melainkan Tuhan berjanji akan memelihara kita ketika kita memprioritaskan Dia. Mengingat janji yang luar biasa dari kesalehan, apakah respon kita? Panggilan ini untuk bertindak datang dari Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ini memberikan arahan praktis tentang bagaimana memupuk kesalehan, yaitu dengan mengarahkan pikiran kita pada hal-hal surgawi, hal-hal yang kekal. Jujurlah pada diri sendiri. Hal apa yang paling sering mendominasi pikiran dan percakapan kita? Apakah itu pekerjaan, uang, hiburan, gosip, atau hal-hal duniawi lainnya? Atau apakah kita sering memikirkan firman Tuhan, kekekalan, panggilan kita dalam Kristus, atau cara melayani sesama? Langkah pertama adalah menyadari kemana pikiran kita cenderung mengarah. Dan seperti latihan jasmani butuh disiplin, latihan pikiran juga butuh disiplin. Sengaja alokasikan waktu setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Ketika pikiran mulai mengarah pada kekhawatiran atau hal duniawi yang berlebihan, sadari dan sengaja arahkan kembali pada kebenaran dan janji Tuhan, penuhi pikiran dengan firman. Maka, biarkan prioritas kekal mempengaruhi keputusan sehari-hari. Saat dihadapkan pada pilihan antara keuntungan duniawi sesaat atau melakukan hal yang benar di mata Tuhan, pilihlah yang kedua, karena manfaatnya berguna dalam segala hal dan memiliki janji yang kekal. Saat menghadapi kesulitan di dalam dunia ini, jalani hidup dengan kesadaran bahwa investasi rohani adalah investasi terbaik. Mari kita lihat bersama-sama kisah Eric Liddell, seorang pelari Skotlandia yang kisahnya diangkat dalam film Chariots of Fire. Ia adalah seorang pelari cepat kelas dunia yang sangat saleh. Pada Olimpiade Paris tahun 1924, jadwal lari 100 meter nomor andalannya diadakan pada hari Minggu. Sebagai seorang Kristen yang memegang teguh keyakinan akan kekudusan hari Sabat Tuhan, Eric dengan tegas menolak untuk lari, meskipun itu berarti melepaskan peluang emas meraih medali di nomor terbaiknya dan menghadapi kritik keras dari banyak pihak. Ia memilih untuk lari di nomor 400 meter yang jadwalnya tidak bentrok, padahal itu bukan nomor favoritnya. Apa yang terjadi? Dengan anugerah Tuhan, ia justru memenangkan medali emas di nomor 400 meter. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Eric Liddell kemudian meninggalkan dunia atletik untuk menjadi misionaris di Tiongkok, melayani Tuhan di tengah masa-masa sulit. Bahkan, akhirnya meninggal di kamp tahanan Jepang. Ia memilih untuk menginvestasikan hidupnya pada hal-hal yang kekal, berupa pelayanan akan sesama dan kesaksian Kristus, dibandingkan kemuliaan duniawi. Hidupnya adalah kesaksian nyata bahwa kesalehan dan prioritas rohani memiliki janji yang lebih besar dan berharga daripada pencapaian jasmani semata. Sekarang, seberapa banyak waktu dan energi yang kita curahkan untuk latihan jasmani dibandingkan dengan latihan kesalehan? Apakah kita benar-benar percaya bahwa hidup yang memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya akan berguna dalam segala hal, dan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya atas hidup saya, baik di dunia ini maupun di kekekalan? Jangan takut atau berkecil hati jika merasa sulit atau belum sempurna. Ingatlah janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejati bukan hasil dari latihan jasmani yang sempurna ataupun pencapaian duniawi, tetapi dari relasi dengan Kristus melalui kesalehan. Baiklah saudara-saudari sekalian,
Mari sekali lagi kita berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan memohon kekuatan untuk memprioritaskan kesalehan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang nilai sejati dari kesalehan. Ampuni kami jika selama ini terlalu fokus pada hal-hal duniawi yang sementara. Mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk mendisiplinkan diri kami dalam latihan kesalehan, mencari Engkau dan kerajaan-Mu di atas segalanya. Kami menyerahkan segala kekhawatiran dan pergumulan kami kepadamu, percaya bahwa Engkau setia kepada janji-Mu dan untuk mencukupkan kami di hidup ini dan memberikan kami hidup yang akan datang. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah mendengarkan renungan ini, mari kita membuat komitmen baru untuk selalu menjadikan kesalehan sebagai prioritas utama. Ingatlah, investasi dalam kesalehan adalah investasi terbaik yang memberikan keuntungan yang abadi, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Percayalah penuh pada janji Tuhan dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dalam setiap langkah kesalehan yang Anda ambil minggu ini. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.